Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 979, Feng Yun 2. Kapan dia mendapatkannya? Pria itu mengambil tetesan air dengan rasa ingin tahu dan meletakkannya di tangannya. Dia terkejut menemukan bahwa tetesan air itu nyata. Tuan, mereka memperhatikan. Api kecil tiba-tiba berdiri. Yun Feng tertawa. Orang-orang yang ingin kaya di seluruh pikiran mereka pasti memiliki mata yang tajam. Saudara api, bahkan jika mereka menemukannya, mereka tidak akan tahu apa itu. Lan Yi tersenyum. Little Fire memutar matanya dengan bosan dan meletakkan tangannya di belakang kepalanya. Mereka masih sekelompok idiot. Tetesan air yang dibentuk oleh istana naga tergeletak dengan tenang di tangan pria itu. Itu tidak meleleh sama sekali karena suhu di telapak tangannya, tetapi pria yang memegangnya memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Rekannya juga sama. Sudah berapa lama benda ini menempel padanya? Dan, bukankah tetesan air itu cair? Saya sudah mengatakan bahwa saya akan menyelamatkan hidup Anda jika Anda bekerja sama dengan saya. Beraninya kau main-main denganku. Apakah Anda pikir saya idiot? Pria dengan bekas luka menghancurkan tinjunya ke tanah dengan keras dan beberapa retakan besar muncul di tanah. Kedua pria itu saling berpandangan. Mereka benar-benar tidak tahu benda apa ini. Ini membunuh mereka. Namun, apa yang dikatakan pria dengan bekas luka itu membangkitkan kemarahan antek-anteknya. Sekelompok orang yang ingin merampok mereka jelas sangat marah. Lusinan orang di sekitar mereka segera bergegas maju. Ekspresi keduanya langsung berubah saat melihat ini. Dua melawan lusinan orang, perbedaannya terlalu besar. Lari dengan putus asa. Keduanya memiliki pemikiran yang sama di benak mereka, tetapi tidak mudah untuk melarikan diri dari pengepungan puluhan orang. Yun Feng berdiri di istana naga dan tiba-tiba mencibir. Kekuatan mentalnya langsung berkembang pesat melalui istana naga. Ketika aura Lord menyebar melalui tetesan air yang dibentuk oleh istana naga, antek-antek yang ingin mengepungnya segera jatuh ke segala arah, dan pria dengan bekas luka melebarkan matanya. Kamu berada di level Lord. Kedua pria itu segera tercengang lagi. Tingkat Tuan, mereka jelas berada di level Monarch, tetapi mereka juga merasakan aura level Lord saat itu. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata mereka terfokus pada tetesan air yang diubah oleh istana naga. Aura level Lord saat itu datang dari sini. Betapa tidak beruntungnya, kami telah bertemu dua orang di tingkat Lord. Saudara, ayo pergi. Pria dengan bekas luka itu tidak bodoh, tapi pikirannya penuh dengan keraguan. Kedua orang ini jelas berada di level Monarch, tapi ada apa dengan aura level Lord itu? Kedua orang ini memang berpura-pura lemah. Apakah mereka ingin merampok mereka? Sial, dua orang ini punya nyali. Pria dengan bekas luka dengan cepat mundur bersama saudara-saudaranya. Perampokan ini berakhir dengan cepat seperti lelucon, membuat kedua pria yang bingung melihat tetesan air kecil di tangan mereka, tidak tahu harus berkata apa. Di Istana Naga, api kecil bersandar dengan malas. Tuan, mengapa Anda melakukan itu? Yun Feng tertawa. Dua orang ini telah membawa kita sejauh ini. Kita harus membalas budi. Yao Yao mengangguk. Kami akan melakukan apapun yang dikatakan Xiao Feng. Yun Feng menyentuh kepala kecil Yao Yao, tapi ada arus bawah di mata hitamnya. Dia takut mereka akan memiliki pikiran yang seharusnya tidak mereka miliki setelah dia membantu mereka. Setelah perampok pergi, kedua pria itu melihat tetesan air aneh di tangan mereka dengan linglung. Keserakahan segera muncul di hati mereka. Siapa yang tidak menginginkan barang bagus, apalagi benda yang bisa memancarkan aura seorang lord ini? Itu pasti sesuatu yang luar biasa. Jika mereka bisa memilikinya, itu akan sangat membantu di masa depan. Begitu pikiran ini terlintas di benak mereka, Yun Feng berkata dengan dingin di Istana Naga. Suaranya menyebar dari Istana Naga dengan tekanan kuat dari level Lord. Saya hanya membantu karena Anda memimpin selama periode waktu ini. Anda sebaiknya menekan pikiran yang seharusnya tidak ada dalam pikiran Anda dengan patuh. Petik 2. Begitu suara Yun Feng keluar, mereka berdua sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka tanpa sadar berbalik dan melihat lagi. Tidak ada siapa-siapa. Salah satu dari mereka terlambat menunjuk pada tetesan air yang dibentuk oleh Istana Naga. Keduanya langsung kaget. Kamu di dalam.
Suara menyelidik mereka datang ke Istana Naga. Api kecil mendengus jijik. Yun Feng menjawab dengan keras, aku memang berada di dalam tetesan air ini. Kedua pria itu segera saling menatap untuk waktu yang lama dan menekan pikiran serakah di benak mereka dengan keras. Orang yang tinggal di sini berada di level Lord. Mereka bukan tandingan orang ini. Benda ini jelas milik orang ini juga. Mereka harus melepaskan pemikiran ini. Keduanya merasa lega. Mengapa kamu mengikuti kami? Aku hanya akan pergi ke Chong Yuan. Saya tidak begitu akrab dengan jalannya, kata Yun Feng dengan suara yang dalam. Kedua pria itu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Kamu juga akan pergi ke wilayah tengah, kan? Seharusnya cukup mudah bagi Anda untuk memasuki wilayah tengah. Mengapa Anda harus sangat menderita mengikuti kami? Petik 2. Yun Feng memperhatikan bahwa mereka berdua telah meninggalkan keserakahan dalam pikiran mereka, jadi dia mulai berbicara dengan mereka. Kalian berdua berada di puncak level Monarch. Apakah aturannya begitu ketat tentang memasuki wilayah tengah? Petik 2. Kamu tidak tahu ini, tapi intinya sangat ketat. Tidak apa-apa bagi kami di puncak level Monarch, tetapi tidak mungkin bagi mereka yang tidak berada di puncak level Monarch untuk memasuki wilayah tengah. Petik 2. Yun Feng sedikit mengernyit. Dari mana ini berasal? Bukankah yang disebut level hanya perbedaan kekuatan? Menurut apa yang dikatakan kedua orang ini, sepertinya mereka masih perlu lulus ujian. Sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Apakah Anda seorang kultivator mandiri? Petik 2. Yun Feng tertawa. Betul sekali. Saya memang seorang kultivator mandiri. Selain menumbuhkan kekuatan saya tidak peduli tentang hal lain. Saya baru mengetahui bahwa wilayah tengah akan dibuka baru-baru ini, tetapi saya tidak tahu di mana itu. Petik 2. Haha, tidak heran. Kultivator mandiri memiliki kepribadian yang aneh. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang bersembunyi di tetesan air sepertimu. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai level Lord? 100 tahun atau lebih. 3 binatang sihir yang dikontrak tidak bisa menahan senyum. 100 tahun. Yun Feng baru berusia awal 20-an. Tidak termasuk 9 tahun sebelumnya, Yun Feng telah naik ke level Lord hanya dalam 13 tahun. Kecepatan ini akan membuat rahang orang jatuh bahkan di benua tengah. Bab 980, Feng Yun 3. Yun Feng tidak menjawab, dan mereka berdua tidak bertanya lagi. Namun, mereka berdua memperlakukan Yun Feng sebagai senior yang sangat luar biasa dalam usia. Senior, kamu menyelamatkan kami saat itu. Kami belum menanyakan namamu. Kami akan mengingatnya dan kami pasti akan membalas Anda di masa depan. Tidak dibutuhkan. Aku hanya membalas budimu. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Mereka berdua terkekeh dan tidak bertanya apa-apa lagi. Senior, karena kamu seorang kultivator mandiri, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui, kan? Jika Anda tidak keberatan, kami dapat memberi tahu Anda. Yun Feng khawatir dia tidak tahu situasi di benua tengah. Meskipun kedua orang ini tinggal di Outland, setidaknya mereka adalah orang-orang yang tinggal di benua tengah. Mereka tentu tidak asing dengan tanah ini dan mereka tahu sebanyak yang mereka bisa. Yun Feng setuju dengan mudah. Mereka berdua menjelaskan situasi pembukaan wilayah tengah kepada Yun Feng secara rinci saat mereka bergegas. Setiap 100 tahun, jalur antara wilayah tengah dan Outland akan dibuka. Pada saat itu, orang-orang yang telah berkultivasi ke tingkat tertentu di pedalaman akan datang ke Chong Yuan untuk mencoba peruntungan mereka. Secara alami, mereka yang telah mencapai level Lord dapat memasuki wilayah tengah. Mereka yang berada di bawah level Lord dapat memasuki wilayah tengah melalui cara lain. Jika keberuntungan sebanding dengan kekuatan, mereka juga bisa masuk. Petik 2. Cara lain. Benar, cara lain adalah bertarung dengan Magic Beast. Setiap orang yang belum mencapai level Lord dan ingin memasuki wilayah tengah harus bertarung dengan Magic Beast di level Lord. Jika mereka cukup beruntung untuk menang, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki wilayah tengah. Petik 2. Dalam pertempuran dengan binatang sihir tingkat Tuan, bagaimana orang-orang ini, yang kekuatannya lebih rendah dari tingkat Tuan, dapat mengalahkan binatang ajaib yang sudah memiliki keuntungan? Cara lain ini memang tidak bergantung pada kekuatan, tetapi pada keberuntungan. Apakah saya harus bertarung sendirian melawan binatang ajaib? Kamu bisa melawannya sendiri, tetapi kamu sebaiknya mencari rekan satu tim jika kamu ingin hidup.
Batas tim adalah 2 orang. Kami akan menantang binatang itu sebagai tim kali ini sehingga kami dapat memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Petik 2. Bahkan jika mereka berdua bekerja sama untuk menghadapi binatang sihir tingkat Lord, mereka mungkin tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menang melawan tim dengan batas tertinggi 2 orang, tapi itu lebih baik daripada bertarung sendirian. Apakah ada individu yang berhasil dalam pertempuran? Tentu saja tidak. Penantang solo yang menyedihkan itu semuanya mati di tangan binatang ajaib tanpa kecuali. Banyak orang mati di arena itu saat ini setiap tahun, tetapi meskipun demikian, masih ada orang yang bergegas maju satu demi satu dan bertarung sampai mati untuk memasuki wilayah tengah. Petik 2. Setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan, Yun Feng cukup terkejut di benaknya. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk memasuki wilayah tengah. Apakah hidup di Outland begitu sulit? Bahkan jika banyak orang meninggal, masih ada orang yang mau bergabung dengan mereka. Keinginan untuk memanjat tulang manusia benar-benar sangat keras kepala. Senior, kita akan mencapai Chong Yuan dalam beberapa hari. Apakah Anda masih akan berada di sini saat itu? Petik 2. Yun Feng tertawa. Tentu saja aku akan keluar saat itu. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Kedua pria itu melihat kota Chong Yuan dari jauh dan segera berteriak dengan gembira, "Senior, kita hampir sampai." Yun Feng berdiri di Istana Naga dan berpikir sejenak. Sudah waktunya untuk pergi keluar. Kedua pria itu menatap Chong Yuan dengan antisipasi di mata mereka. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Tetesan air yang terbentuk di Istana Naga melayang dari salah satu tangan mereka dan memancarkan cahaya redup. Mereka berdua dengan cepat membuang muka dan melihat tetesan air, bertanya-tanya seperti apa rupa senior ini. Beberapa sinar cahaya melonjak keluar dari tetesan air dan cahaya berangsur-angsur memudar. Beberapa orang yang terbungkus cahaya juga secara bertahap terungkap. Yun Feng meraih dengan tangannya dan liontin giok berbentuk naga asli terbang ke tangannya lagi, langsung memasuki wadah dimensi. Ketika kedua pria itu melihat wajah asli senior ini, mereka benar-benar tercengang. Bagaimana ini senior? Ini jelas seorang gadis. Dan beberapa orang di sebelahnya, seorang gadis kecil, seorang anak laki-laki dan seorang pemuda, dari mana orang-orang ini berasal? Chong Yuan ada di depan. Yun Feng mengabaikan ekspresi tercengang dari mereka berdua dan melihat ke kejauhan. Mereka berdua segera kembali ke diri mereka sendiri setelah mendengar suara ini. Itu benar-benar, senior. Ah, benar. Benar. Keduanya tergagap saat jantung mereka berdebar kencang. Tuan muda seperti itu jarang terjadi di Outland. Ini tidak mungkin nona muda yang menyelinap keluar dari keluarga di wilayah tengah, kan? Saat Yun Feng keluar, dia merasakan semacam momentum yang kuat dan juga mengerti bahwa populasi di benua tengah jauh melebihi benua timur dan benua barat. Pada saat ini, beberapa dari mereka berdiri di sebuah bukit kecil. Mereka bisa melihat garis samar benua tengah. Dan di sekitar benua tengah, ada orang-orang yang bergegas menuju benua tengah dari segala arah, seperti pertemuan besar. Ada begitu banyak orang yang membuat orang mengklik lidah mereka. Senior, ayo pergi. Kedua pria itu tiba-tiba merasa sedikit malu ketika mereka memanggilnya seperti itu. Yun Feng tersenyum dan mengangkat Yao Yao. Api kecil dan Lan Yi mengikutinya dan kelompok itu juga pergi ke Chong Yuan. Berjalan kaki singkat di sepanjang jalan membuat Yun Feng menyadari lebih jelas bahwa jumlah orang yang bergegas ke Chong Yuan berada di luar imajinasinya. Terutama ketika mereka mencapai 1000 meter di luar Chong Yuan, kerumunan padat di depan hampir menenggelamkan jalan di depan dan lebih banyak orang bergegas ke sini di belakang. Ada begitu banyak orang, Yun Feng sedikit terkejut melihat kerumunan yang padat. Kedua pria itu terkekeh. Bagaimana bisa tidak banyak? Sudah berapa tahun sejak kita menunggu? Tentu saja kami akan datang selama kami bisa. Kerumunan yang tampak seperti semut bergerak maju perlahan. Yun Feng bergerak beberapa langkah dan melihat ke belakang. Sudah ada kerumunan padat di belakangnya lagi. Suara-suara itu mengguncang langit dan wajah semua orang bercampur dengan antisipasi, keseriusan, dan kegugupan. Little Fire meletakkan tangannya di belakang kepalanya dengan malas dan melirik orang-orang di sekitar dengan mata hitamnya yang murni. Lan Yi juga mengamati orang-orang di sekitar dengan tatapan serius. Tidak ada kekacauan di antara begitu banyak orang. Harus dikatakan bahwa ini adalah fenomena yang sangat aneh. Setelah memasuki Chong Yuan,
orang yang belum mencapai level Lord akan secara otomatis memasuki arena. Senior, Anda dapat bergerak bebas di Chongyuan. Jika Anda ingin langsung ke wilayah tengah, Anda dapat bertanya kepada personel tertentu. Kami tidak tahu apa-apa lagi. Bab 981, Feng Yun 4. Yun Feng mengangguk. Baiklah, mengerti. Setelah berbicara dengan Yun Feng sebentar, mereka berdua mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Mereka seharusnya mendiskusikan rencana untuk berurusan dengan binatang ajaib. Kerumunan besar terus melonjak ke depan. Ketika mereka hanya beberapa ratus meter dari pintu Chongyuan, Yun Feng akhirnya melihat situasi yang sebenarnya dengan jelas. Di pintu masuk gerbang Chongyuan, ada dua lorong. Salah satu lorong itu jelas kosong, dan orang-orang terus masuk dari sisi lain. Kedua lorong itu seharusnya menjadi pintu masuk ke kota untuk level Lord dan yang bukan. Ketika jumlah orang di depan berangsur-angsur berkurang, giliran Yun Feng. Dua pria dingin dan serius berdiri di kedua sisi pintu masuk dengan keganasan yang tak bisa dijelaskan di mata mereka. Yun Feng memperhatikan bahwa ruang di sekitar mereka berdua membawa tekanan kuat. Kedua orang ini seharusnya berasal dari wilayah tengah, tetapi kekuatan mereka di atas miliknya. Wilayah tengah memang luar biasa. Yun Feng berjalan maju tanpa suara. Kedua penjaga tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut ketika mereka melihat wajah muda Yun Feng. Kemudian, mereka melihat Yao Yao dan api kecil di pelukan Yun Feng. Ada kebingungan yang jelas di mata Lan Yi. Meski bingung, ia tetap harus mengikuti prosedur. Satu persatu, Anda akan menjadi yang pertama. Seorang penjaga menunjuk Yao Yao di lengan Yun Feng. Yun Feng menurunkan Yao Yao. Yao Yao berjalan ke depan. Wajah mudanya terlihat sangat imut dan cantik. Penjaga dengan ekspresi dingin menekan satu tangan di kepala Yao Yao dan tiba-tiba melebarkan mata hitamnya. Yao Yao segera mundur dua langkah dan kembali ke sisi Yun Feng. Dia tidak suka orang lain menyentuhnya, terutama ketika dia jelas-jelas sedang mengujinya saat itu. Penjaga itu melirik Yao Yao dengan ekspresi rumit dan menunjuk ke lorong di samping. Kamu pergi ke sana, lanjut. Yao Yao segera berbalik dan menatap Yun Feng. Yun Feng menyentuh wajah kecilnya dengan tangannya. Pergi, aku akan ke sana nanti. Yao Yao mengangguk dan berjalan ke pintu masuk lainnya. Ketika orang-orang di belakang melihat Yao Yao masuk, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Berapa umur gadis kecil itu? Dan dia sudah berada di level Lord. Api kecil adalah yang berikutnya. Itu tampak seperti di masa remajanya paling banyak. Ketika penjaga menepuk kepala Little Fire tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya. Ekspresi penjaga itu segera menjadi aneh dan matanya berkilauan lagi. Pergi ke sana, lanjut. Penjaga itu menunjuk ke lorong yang digunakan oleh level Lord. Little Fire mendengus dan berjalan perlahan. Kerumunan di belakang bahkan lebih terkejut. Dengan serius, orang yang berjalan kali ini adalah seorang anak kecil. Meskipun dia sedikit lebih tua dari yang saat itu, dia juga berada di level Lord. Lan Yi berjalan ke depan. Sudut mulut penjaga berkedut. Dia mungkin sudah memiliki perasaan di benaknya. Seperti yang diharapkan, pergilah ke sana. Lanjut. Lan Yi yang tampan kemudian berjalan mendekat. Kerumunan di belakang sangat bersemangat. Apakah kamu bercanda? Tiga orang dari level Lord tiba-tiba keluar. Dari mana tepatnya mereka? Kedua pria yang membawa Yun Feng sampai ke Chongyuan jelas tercengang. Mereka mengira Yun Feng adalah satu-satunya dari level Lord, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang-orang di sekitar senior ini semuanya berada di level Lord. Kali ini giliran Yun Feng. Yun Feng berjalan dan berdiri di depan penjaga. Pelipis penjaga berdenyut kencang dan dia bertanya, apakah kamu juga di level Lord? Bibir merah Yun Feng sedikit melengkung dan dia tidak mengatakan apa-apa. Penjaga itu segera meletakkan tangannya di kepala Yun Feng. Yun Feng segera merasakan aura kuat memasuki tubuhnya dan memeriksanya dengan cermat sebelum perlahan mundur. Wajah penjaga itu tiba-tiba menjadi gelap. Bahkan dia tidak percaya bahwa 4 ahli level Lord telah muncul berturut-turut. Dan keempatnya jelas bersama. Siapa namamu? Penjaga itu bertanya dengan suara rendah sambil menatap Yun Feng. Yun Feng tertawa. Feng Yun. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Yun Feng baru saja tiba di benua tengah. Ada banyak hal yang tidak boleh dia ungkapkan sebelum dia menyelesaikannya. Feng Yun, penjaga itu bergumam. Yun Feng tersenyum lembut. Bisakah aku pergi sekarang? Penjaga itu tertegun sejenak dan mengangguk.
Yun Feng perlahan berjalan ke lorong di sisi lain. Yao Yao menerkam dengan gembira. 3 binatang sihir yang dikontrak semuanya menunggu Yun Feng di sini. Beberapa dari mereka berbalik dan berjalan masuk, dengan kecemburuan, dan kebencian di seluruh wajah mereka. 4 rekan level Lord. Siapa mereka? Kedua pria itu saling berpandangan. Apakah kamu ingat nama senior itu? Pria lain mengangguk dengan keras. Mengerti. Feng Yun, senior Feng. Kedua pria itu saling memandang dan merasa bahwa kedatangan senior Feng akan menyebabkan badai besar. Yun Feng dan yang lainnya berjalan melalui lorong khusus dan memasuki Chongyuan. Di akhir lorong, Yun Feng jelas merasa ada penghalang spasial di sekitar lorong. Tidak mungkin bagi siapapun untuk memasuki Chongyuan dengan paksa. 2 penjaga yang menjaga pintu masuk dan lapisan penghalang spasial ini memblokir semua kemungkinan. Yun Feng memasuki kota Chongyuan. Kota ini tidak seindah yang dipikirkan Yun Feng. Dia awalnya berpikir bahwa karena itu adalah satu-satunya tempat di mana lorong antara wilayah tengah dan Outland dibuka, itu pasti akan lebih indah. Dia tidak berharap bagian dalam kota Chongyuan menjadi lebih sunyi. Tidak banyak rumah. Tata ruang di kota tampak luar biasa kosong. Jalan ke wilayah tengah sudah dibuka. Anda bisa melihatnya saat berjalan ke gedung terbesar di kota ini. Begitu Yun Feng melangkah keluar dari lorong, seseorang menunjukkan jalan untuknya. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening setelah mendengar itu. Jika saya tidak ingin segera pergi ke wilayah tengah, apakah ada tempat saya bisa beristirahat? Orang yang berdiri di luar lorong itu jelas tercengang. Bukankah orang-orang yang datang ke Chongyuan untuk wilayah tengah? Ini adalah orang pertama yang tidak ingin segera pergi ke wilayah tengah. Itu benar-benar aneh. Orang ini tidak bisa tidak mengukur Yun Feng dan yang lainnya dengan hati-hati. Melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, mata Yun Feng tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit dingin. Orang ini segera menyadari bahwa dia kehilangan ketenangannya. Tentu saja. Anda dapat pergi kemana saja di kota Chongyuan. Arenanya berada di sebelah barat kota Chongyuan. Jika Anda tertarik, Anda bisa pergi ke sana dan melihatnya. Jika Anda ingin tinggal di kota Chongyuan selama beberapa hari, ada juga tempat untuk menginap. Itu di sebelah timur kota Chongyuan. Jalur ke wilayah tengah hanya dapat dibuka untuk waktu terbatas selama 3 bulan. Nona, jangan lewatkan waktu. Yun Feng mengangguk dan berjalan ke kota Chongyuan dengan Yao Yao di tangannya. Dia melihat ke samping dan melihat bahwa orang-orang yang berjalan keluar dari lorong lain semuanya berjalan ke arah barat kota. Orang-orang yang belum mencapai level Lord tidak bisa bergerak bebas di kota Chongyuan. Mereka harus dikirim secara paksa ke arena, di mana orang-orang ini dan binatang ajaib berjuang untuk mendapatkan kesempatan memasuki wilayah tengah. Bab 982, apakah itu kamu? 1. Yun Feng tidak berniat untuk segera pergi ke wilayah tengah, karena tujuan utamanya datang ke Chongyuan bukan untuk mencapai wilayah tengah, tetapi untuk menunggu orang lain yang tersesat. Meskipun dia tidak bisa menghubungi mereka, Yun Feng yakin bahwa dimanapun mereka jatuh, mereka akan berada di Outland. Semua orang di Outland tahu bahwa wilayah tengah telah dibuka. Jika dia bisa datang ke wilayah tengah, yang lain pasti akan memikirkannya. Yun Feng memutuskan untuk tinggal di wilayah tengah selama 3 bulan. Jika dia tidak melihat orang lain dalam 3 bulan, dia akan pergi ke wilayah tengah. Bagaimanapun, dia masih harus pergi ke markas besar keluarga Yun. Jika dia melewatkan waktu ini, dia harus menunggu 1 abad lagi. Jika dia ingin tinggal di Chongyuan selama 3 bulan, dia pasti harus pergi ke hotel di sisi timur Chongyuan terlebih dahulu. Meskipun kota Chongyuan sangat besar, arena itu menempati hampir setengah dari kota. Selain itu, pertempuran dan teriakan di dalam bisa terdengar dari jauh. Yun Feng berjalan jauh ke timur kota Chongyuan. Masih banyak orang di jalan. Hanya sejumlah kecil orang yang bisa bergerak bebas di Chongyuan. Sebagian besar dari mereka berkumpul di arena. Dia datang ke timur dan melihat sekeliling. Hanya ada beberapa bangunan yang bersebelahan di sisi timur. Ada semacam rumah kosong di sekitar dan hanya ada 1 tempat tinggal. Tampaknya orang-orang yang harus tinggal di Chongyuan adalah minoritas. Hotel ini hanya setinggi 3 lantai dan sepertinya sudah lama berdiri. Pintu dan jendela bahkan sedikit compang camping. Ketika Yun Feng mendorong pintu terbuka dan masuk, meja dan kursi ada di seluruh lobi hotel. Hanya ada 1 atau 2 meja dengan orang-orang yang duduk-duduk.
Bos yang duduk di meja depan hotel melirik Yun Feng dengan malas dengan ekspresi sedikit terkejut. Kemudian, dia menyapanya dengan malas, makanan, teh, atau mau menginap. Yun Feng melirik beberapa orang yang duduk di aula dengan mata hitamnya dan kembali menatap bosnya. Beri aku kamar terbesar. Bos mengangguk. Setelah lama mencari, akhirnya dia menemukan kunci yang penuh debu dari laci. Dia meniupnya dengan keras dan debu mengalir ke mata Yun Feng. Kekuatan mentalnya diam-diam keluar dari tubuhnya dan menghalangi debu. Mata hitam Yun Feng berubah sedikit dingin. Bos tertawa ketika dia melihat itu. Lantai 3. Ruangan itu sudah lama tidak digunakan. Saya ingin tahu apakah kunci ini berfungsi. Petik 2. Yun Feng mengambil kunci di tangannya. Berapa harganya? Bos tercengang. Gratis. Itulah aturan kota Chongyuan. Yun Feng mengangkat alisnya sedikit. Itu tidak buruk. Dia bisa makan, minum, dan menginap gratis. Mengesampingkan faktor-faktor lain, dia bisa tinggal di sini selama sisa hidupnya. Yun Feng naik tangga dengan 3 binatang sihir yang dikontrak dan segera menghilang. Bos, di sisi lain, menjulurkan kepalanya dan melihat ke atas. Ketika dia menarik kembali kepalanya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, orang-orang ini semua berada di level Lord. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Yun Feng tinggal di hotel selama 10 hari dan menunggu dengan sabar sampai yang lain datang. Namun, setelah 10 hari, tidak satupun dari mereka muncul di sini, yang membuat Yun Feng sedikit cemas. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa alih-alih menunggu mereka datang, dia mungkin juga berjalan-jalan di kota Chongyuan terlebih dahulu. Ada semakin sedikit orang di hotel hari ini. Ketika Yun Feng berjalan keluar dari hotel, tidak ada seorang pun di lobi kecuali bosnya. Namun, masih ada aliran orang yang tak ada habisnya di kota Chongyuan. Sejumlah besar orang datang ke sini setiap hari dan kebanyakan dari mereka dikirim ke arena. Suara pertempuran di arena tidak pernah berhenti dari pagi hingga malam. Yun Feng berjalan ke timur Chongyuan. Hanya ada satu arena di sini. Arena itu cukup luas. Melihat sejumlah besar orang yang dikirim ke sini, Yun Feng berdiri di sana dengan tenang dan melirik semua orang dengan mata hitamnya. Orang-orang ini, yang belum mencapai level Lord, memandang Yun Feng dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Mereka semua terkejut dengan penampilan dan kekuatannya yang masih muda. Ketika sejumlah besar orang memasuki arena, pintu kecil di sisi lain arena juga terbuka. Selusin orang berjalan keluar dari lorong lain. Mereka tampaknya adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran hari ini. Yun Feng melirik selusin orang dan tiba-tiba berhenti. Dia melirik lagi, tetapi selusin orang ini sudah masuk ke arena dan pintu kecil ditutup rapat. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil 2 langkah ke depan, mencoba melihat lebih jelas, tetapi pintunya tertutup rapat pada saat ini. Tuan, ada apa? Lan Yi bertanya dengan prihatin. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tampak sedikit bersemangat. Mata hitamnya terus menatap pintu kecil itu. Ketika pintu kecil dibuka lagi, tubuh Yun Feng segera melintas. Orang yang berjalan keluar dari pintu kecil itu terkejut. Apa yang kamu lakukan? Orang yang berjalan keluar dari pintu itu cukup ketakutan. Dia segera menutup pintu. Yun Feng dengan cepat melihat ke dalam dengan mata hitamnya, tapi itu hanya kegelapan. Apakah Anda memiliki daftar peserta di arena hari ini? Orang yang dihentikan di pintu oleh Yun Feng tercengang. Namun, melihat Yun Feng bisa bergerak dengan bebas, dia seharusnya menjadi seseorang di level Lord. Dia menjadi sopan. Nyonya, ada ratusan orang yang berpartisipasi dalam pertempuran di arena setiap hari. Tidak ada daftar sama sekali. Selain itu, mengapa Anda perlu daftar? Siapa yang tahu apakah mereka akan mati atau tidak? Ekspresi Yun Feng tiba-tiba menjadi dingin. Orang di pintu menggigil dan segera berkata dengan patuh, jika Anda ingin menonton, tuanku, ikutlah dengan saya. Ada kursi penonton di arena. Bawa aku ke sana, kata Yun Feng dingin dengan wajah sedikit murung. Memikirkan sosok yang dikenalnya saat itu, hati Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Apakah dia salah? Atau apakah itu benar-benar dia? 3 binatang sihir yang dikontrak kurang lebih merasakan suasana hati Yun Feng yang cemas dan bersemangat. Mereka tidak tahu apa yang dilihat tuan mereka. Little Fire mengerutkan kening, sementara Lan Yi tenggelam dalam pikirannya.
Yao Yao membawa Yun Feng ke dalam pelukannya dan berbisik, "Xiao Feng, tidak apa-apa." Yun Feng membelai bagian atas kepala Yao Yao dan tersenyum. Hatinya tidak bisa tenang sama sekali saat ini. Dia hanya perlu melihat sekali lagi. Orang ini segera membawa Yun Feng ke arena. Dia tampaknya mengambil bagian khusus sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, orang ini membawa Yun Feng ke tempat yang tinggi. Ada kursi penonton di sekitar arena. Tidak banyak orang yang menonton pertempuran, tetapi itu tidak mempengaruhi para prajurit yang melawan binatang ajaib. Pada saat ini, pertempuran berdarah panas sedang terjadi di arena. Raungan marah dari binatang ajaib dan raungan manusia terjalin. Setelah membawa Yun Feng ke sini, orang ini mundur dengan membungkuk. Yun Feng berdiri di tepi peron dan menatap pertempuran di tengah arena. Pria yang bertarung dengan binatang ajaib bukanlah seseorang yang dia pedulikan. Bab 983, apakah itu kamu, 2. Tiga binatang sihir yang dikontrak duduk di sebelah Yun Feng dengan tenang dan melihat ke bawah bersamanya. Apa sebenarnya yang dilihat tuan mereka yang membuatnya begitu bersemangat? Ini adalah pertanyaan yang dimiliki oleh ketiga binatang ajaib yang dikontrak pada saat yang sama. Yun Feng berdiri di sana dengan tenang dan terus melihat ke bawah. Dia pasti yang paling fokus ketika menonton pertempuran. Hampir 10 pertempuran telah berlalu dan dia bahkan tidak pernah berpaling. Manusia memang rentan, kata api kecil dengan suara rendah. Manusia semuanya mati di mulut binatang ajaib dalam 10 pertempuran. Lan Yi menghela nafas. Ini adalah pertaruhan. Tapi binatang ajaib ini terlihat sangat kuat. Yao Yao berkata dengan keras. Dia menoleh ke arah Yun Feng, berharap mendapatkan jawaban Yun Feng, tetapi dia menemukan bahwa Yun Feng sepertinya tidak mendengarnya dan masih melihat ke bawah dengan penuh perhatian. Mereka jauh lebih rendah dariku. Api kecil mendengus jijik. Yao Yao mengendus dan menjulurkan lidah kecilnya. Jelas bahwa dia tidak yakin dengan nada arogan Little Fire. Lan Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menatap Yun Feng. Dia sangat khawatir. Guru, apa sebenarnya yang Anda tunggu? Pintu sel besi di tengah arena perlahan terbuka lagi, membuat suara keras. Gesekan antara potongan besi dan rantai besi itu menusuk telinga. Pertempuran ke-11 hari itu akan segera dimulai. Ada gerbang besi di kedua sisi arena. Di satu ujung adalah binatang ajaib, dan di ujung lain adalah orang-orang yang menantang binatang ajaib. Ketika gerbang besi di kedua sisi terbuka pada saat yang sama, bayangan hitam besar melompat dari sisi binatang ajaib. Itu mengeluarkan raungan marah. Aum! Namun, ada rantai besi besar di lehernya, menarik tubuhnya yang hendak melompat mundur dengan paksa. Udara panas menyembur keluar dari hidung binatang ajaib dan hanya ada keganasan di mata merahnya. Itu adalah keadaan yang hanya ada di dunia pembunuhan dan pembantaian. Selain membunuh pihak lain, tidak ada hal lain di mata dan pikiran binatang ajaib ini. Hati ketiga binatang ajaib yang dikontrak tidak bisa membantu tetapi gemetar ketika mereka melihat adegan ini. Binatang sihir tingkat tuan adalah eksistensi dengan status tinggi di benua timur dan benua barat. Mereka juga menikmati perlakuan yang sangat tinggi di antara binatang ajaib, tetapi rekan-rekan mereka telah jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan di sini. Tiga binatang ajaib cukup terkejut dalam pikiran mereka. Benua macam apakah benua tengah itu? Pagar di sisi lain juga dibuka pada saat bersamaan. The Magic Beast melihat ke sisi yang berlawanan dengan kuat dengan mata merahnya. Sesosok perlahan berjalan keluar dari gerbang besi di sisi lain. Itu adalah seorang pria muda yang tinggi dan kurus. Rambut hitam pendeknya berkibar tertiup angin dan menutupi fitur wajahnya, membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, aura di sekitar pemuda ini sangat ganas. Keringat muncul di tangan Yun Feng untuk beberapa alasan dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Mata hitamnya berkelebat dengan arus bawah saat dia menatap pemuda ini. Saat kunci besi di leher binatang ajaib terbuka, pertempuran berdarah ini akhirnya dimulai. The Magic Beast mengangkat kepalanya dan meraung keras. Anggota tubuhnya yang besar menginjak tanah, menyebabkan tanah bergetar. The Lord level Magic Beast telah ditekan sampai-sampai hanya memiliki naluri bertahan hidup yang tersisa. Itu hanya bisa menggunakan cakar dan giginya yang tajam untuk menyerang pihak lain. Pria muda itu melompat dan wajahnya yang sedikit diturunkan tiba-tiba terangkat. Rambut hitam yang menutupi fitur wajahnya juga terbang ke telinganya dalam sekejap. Fitur wajah pemuda itu jelas tercermin di mata Yun Feng. Swiss, Yun Feng hanya mendengar suara di kepalanya.
Seperti gelombang waktu, dia dengan cepat kembali ke masa kecilnya. Saat itu, langit masih biru dan awan masih putih. Feng, cepat, atau kita akan dimarahi oleh ayah kita lagi jika kakak atau ibu kita tahu. Seorang anak kecil sedang berjongkok di pojok. Seorang gadis kecil menginjak tubuhnya dan merentangkan lengannya yang gemuk, mencoba memanjat tembok yang sangat tinggi untuknya. Wajah anak laki-laki kecil itu dipenuhi keringat dan dia berusaha mengangkat tubuhnya agar gadis kecil itu bisa memanjat keluar. Kakak, lebih tinggi, gadis kecil itu terengah-engah untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak bisa mencapai dinding. Suara lembutnya melayang dan dia melihat ke bawah dengan wajah kecilnya yang berdebu. Ketika bocah itu melihat wajah berantakan gadis kecil itu, dia tidak bisa menahan tawa. Kekuatan yang dia simpan menghilang dalam sekejap. Lutut anak laki-laki itu menjadi lunak dan gadis kecil itu kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Ketika bocah itu melihat ini, dia segera berbalik dan berbaring di tanah, membiarkan gadis kecil itu duduk di tubuhnya dengan mantap. Kakak dan adik keduanya menjadi kotor. Mereka berdua saling memandang wajah satu sama lain dan tersenyum bahagia. Kalian berdua, dengan raungan, mereka berdua dengan cepat berdiri dari tanah. Gadis kecil itu bersembunyi di belakang anak laki-laki itu dengan takut-takut. Anak laki-laki itu menjulurkan dadanya dan menghadap pemuda yang sedang berjalan dengan tatapan marah. Yun Qi, mengapa Anda membawa Feng berkeliling setiap hari? Dia seorang gadis. Bagaimana Anda bisa membawanya melewati tembok? Petik 2. Anak laki-laki itu semakin menegakkan tubuhnya dan wajah kecilnya penuh dengan penghinaan, sementara gadis itu menjulurkan kepalanya dengan hati-hati. Kakak, jangan salahkan kakak kedua. Tak satu pun dari Anda bisa lolos dari hukuman. Terutama kamu, Yun Qi. Anak laki-laki itu dengan keras kepala menekan kepala gadis itu ke belakang dengan tangan kecilnya yang hitam. Apa yang Anda takutkan? Aku di sini untukmu. Pemuda itu, yang memarahi mereka berdua, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Melihat pakaian kotor saudara laki-laki dan perempuannya, pemuda itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan ekspresi tak berdaya. Anak laki-laki kecil, di sisi lain, menjaga tubuhnya tetap tegak dan melindungi gadis kecil di belakangnya dengan erat. Swiss, waktu berbalik lagi, tapi kali ini, ada rasa sakit yang menyayat hati. Yun Qi sudah mati. Sebuah suara membosankan terus bergema. Seorang gadis kecil berdiri di sana dengan linglung. Kemudian, matanya penuh air mata saat dia melihat sekeliling dengan linglung. Setelah itu, gadis kecil itu berlari ke sebuah ruangan dengan gila-gilaan dan mencari kemana-mana, membalik tangannya secara acak. Saudara laki-laki, keluar, berhenti bermain petak umpet dengan Feng. Saya mengakui kekalahan. Kakak, keluarlah. Gadis kecil itu mengubah ruangan menjadi berantakan, tetapi dia tidak menemukan orang yang dia cari. Gadis kecil itu melihat ke kamar yang berantakan dengan linglung dan akhirnya menangis sepuasnya. Bab 984, apakah itu kamu? 3. Dia merasa sakit di matanya dan kepahitan yang tak ada habisnya tiba-tiba melonjak ke dasar hati Yun Feng. Ini adalah memori milik Yun Feng awalnya. Ini adalah sesuatu yang terukir jauh di dalam tubuh ini. Dia tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Dia tidak akan pernah melupakan wajah dan nama pemuda itu. Tenggorokan Yun Feng menegang dan matanya menjadi panas. Dia adalah Yun Feng. Yun Feng adalah dia. Kakak, kakak. Fitur wajah pemuda itu melintas ke mata Yun Feng lagi. Tubuh Yun Feng sudah melompat keluar dari kursi penonton dengan tiba-tiba dan turun ke arena. Itu Yun Qi, kakaknya. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, dia masih mengingatnya. Dia tidak bisa melupakannya. Menguasai. 3 binatang sihir yang dikontrak melihat Yun Feng bergegas turun dengan tiba-tiba dan segera melompat turun juga. Menguasai. Yun Feng tidak bisa mendengar panggilan dari 3 binatang sihir yang dikontrak saat ini. Gerakannya yang tiba-tiba menyebabkan keributan yang cukup besar. Dia mengabaikan semuanya. Hanya ada pemuda di hadapannya, wajah yang tidak bisa dihapus bagaimanapun caranya. Apa yang sebenarnya terjadi pada guru? Api kecil bertanya dengan cemas. Lan Yi terdiam selama beberapa detik dan berkata, Tuan sepertinya memanggilnya saudara saat itu. Mungkinkah itu keluarga Yun Qi? Murid Little Fire menyusut dengan ganas saat menatap pemuda di arena. Jadi, fitur wajah pemuda ini memang sedikit mirip dengan Yun Feng. Namun,
Itu tidak mungkin. Bukankah Yun Qi mati bertahun-tahun yang lalu? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Sulit dikatakan, saudara api, guru jelas lupa bahwa Yun Qi sudah mati. Di matanya, dia adalah Yun Qi. Sial, Xiao Feng. Yao Yao tiba-tiba berseru. Tiga binatang sihir yang dikontrak segera terkejut ketika mereka melihat ini. Bagian luar arena dengan kuat diselimuti oleh penghalang spasial. Yun Feng diblokir di luar. Menghadapi Yun Feng, yang sudah dalam kekacauan dalam pikirannya dan hanya memiliki keluarganya di matanya, penghalang spasial ini bukanlah apa-apa. Dia mengepalkan tangannya dengan keras. Yun Feng langsung menggunakan fusi unsur di sini. Tiga elemen secara paksa menyatu oleh Yun Feng dan kekuatan penghancur segera menyebar. Mata hitam Yun Feng benar-benar gelap. Dia memegang bola elemen dengan erat dengan tangannya dan menghancurkannya dengan keras ke penghalang ruang di depannya. Dia mengerahkan kekuatannya dengan jari-jarinya. Minggir, Yun Feng tiba-tiba meraung saat elemen campuran di tangannya tiba-tiba menjerit. Bersama dengan kekuatan meremas kuat Yun Feng, dia memaksa dirinya ke penghalang ruang begitu saja. Saat penghalang ruang didorong oleh objek eksternal, retakan juga muncul. Ark, teriak Yun Feng. Dia sama sekali tidak peduli dengan konsekuensi dari tekanan seperti ini. Matanya hanya dipenuhi dengan pemuda itu dan wajah itu. Adegan tiba-tiba ini membuat semua orang di area penonton arena tercengang. Mereka tidak bisa kembali ke diri mereka sendiri. Pada saat ini, anggota staf yang memantau situasi arena juga benar-benar tercengang. Apa yang dia lakukan? Seseorang bertanya dengan tercengang. Penghalang spasial di sekitar arena telah menunjukkan tanda-tanda runtuh di bawah serangan Yun Feng dan hampir hancur. Sial, tidak bisakah kamu melihatnya? Beritahu Tuan Wei bahwa seseorang menyebabkan masalah di sini dan mencoba menghancurkan arena. Beberapa orang segera berlari keluar dengan tergesa-gesa. Orang-orang yang tersisa semua menyaksikan gerakan Yun Feng dengan penuh semangat. Melihat elemen menyatu yang berbahaya di tangannya, semua orang menelan tanpa sadar. Apa sebenarnya benda di tangannya itu? Kami tidak akan keluar untuk menghentikannya. Hentikan pantatku. Jika kamu ingin mati sebelum Tuan Wei datang, keluar saja. Retakan, retakan, retakan. Penghalang ruang tak terlihat tiba-tiba mengeluarkan suara retak. Yun Feng mengertakkan gigi dan mengerahkan kekuatannya. Dengan tabrakan, penghalang ruang benar-benar hancur. Pada saat ini, pemuda yang bertarung dengan binatang ajaib, sepertinya baru menyadari pergerakan di langit. Dia mendongak dan langsung kaget melihat Yun Feng yang tiba-tiba masuk. Roar, The Magic Beast tiba-tiba mengeluarkan raungan marah pada saat ini. Cakarnya yang tajam telah menyapu langit, menghadap pemuda yang teralihkan perhatiannya. Itu akan mencapai pinggang pemuda itu dalam sekejap. Jika itu menyentuhnya kali ini, tubuhnya akan hancur. Wajah Yun Feng dingin saat tubuhnya dengan cepat melintas di udara menuju mulut binatang raksasa itu. The Magic Beast menerkam dengan gila. Yun Feng hanya mencibir ketika dia melihat mulut besar yang terbuka. Dia memegang elemen yang menyatu di tangannya dengan erat dan mengulurkan lengannya, meraih. Yun Feng langsung mengirim elemen yang menyatu ke mulut binatang ajaib dan memaksanya untuk menelannya. Binatang ajaib terkejut bahwa ia telah memakan sesuatu yang seharusnya tidak ia makan. Tubuhnya segera berputar dengan gila dan ingin muntah, tetapi Yun Feng hanya berkata dengan lembut, meledak. Dalam sekejap, ada suara teredam seperti petasan yang meledak di dalam pelindung kulit keras. Tubuh binatang ajaib berkedut beberapa kali dengan keras dan jatuh ke tanah, tidak mengeluarkan suara lagi. Ini, mati, semua penonton berdiri dan melihat pemandangan di depan mata mereka dengan tercengang. Meskipun mereka juga berada di level Lord, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat menghabisi Magic Beast level Lord dengan begitu cepat. Menggunakan teknik luar biasa seperti itu dengan kecepatan tinggi. Yun Feng menarik tangannya keluar dari mulut binatang raksasa itu. Itu ternoda dengan banyak darah, baik miliknya maupun milik binatang ajaib. Yao Yao segera menggunakan elemen air untuk membungkus lengan Yun Feng secara perlahan. Mata birunya penuh simpati. Lan Yi dan Little Fire menatap pemuda di seberang mereka dengan waspada. Pemuda itu mengangkat alisnya. Pikiran Yun Feng juga sedikit tenang pada saat ini. Setelah ledakan ekstasi, dia akhirnya sepertinya ingat bahwa saudara laki-laki keduanya, Yun Qi, telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Itu benar, dia sudah mati.
Yun Feng melompat dari binatang raksasa dan menatap pemuda di depannya dengan perasaan rumit di mata hitamnya. Ini adalah wajah yang sangat familiar. Itu mirip dengan miliknya, saudara laki-lakinya dan ayahnya. Jika bukan kakaknya, Yun Qi, siapa lagi? Namun, kakaknya sudah pergi, bukan? Kamu? Pria muda itu menggerakkan bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yun Feng terkekeh. Dia bergegas turun begitu sembrono kali ini dan tidak peduli dengan konsekuensinya sama sekali. Kapan dia pernah begitu impulsif? Bab 985, apakah itu kamu, 4? Kenapa kau membantuku? Pria muda itu menatap Yun Feng dengan waspada dengan kebingungan di matanya. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya sedikit. Aku ingin membantumu, jadi aku melakukannya. Pemuda itu tercengang. Apa jenis alasan itu? Dia ingin membantu. Apakah dia orang yang begitu ceroboh? Ekspresi Yun Feng tiba-tiba menjadi dingin. Dia berbalik dan berdiri di belakang pemuda itu, sementara 3 binatang sihir yang dikontrak berdiri di depan Yun Feng. Pria muda itu tidak bisa menahan perasaan aneh di benaknya ketika dia melihat postur pelindung Yun Feng yang hampir naluriah. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Kenapa dia begitu protektif padanya? Beberapa bayangan hitam tiba-tiba muncul di udara dengan tekanan besar. Apa itu kamu? Beraninya kau membuat masalah di sini. Betapa beraninya. Raungan yang sangat kuat datang, seolah-olah ingin mempermalukan Yun Feng dengan tekanannya, tetapi Yun Feng membuang kekuatan mentalnya dengan keras dan bertabrakan dengan tekanan orang ini. Pria yang memimpin melebarkan matanya dan mendarat dari langit. Dia memiliki janggut penuh dan matanya terlihat sangat garang. Setelah menyadari bahwa ada 4 ahli level Lord di pihak Yun Feng, nada suara pria itu menjadi jauh lebih lembut. Apa yang salah denganmu? Anda mengganggu ketertiban tanpa alasan. Setelah mengatakan itu, pria itu melirik binatang ajaib yang mati di tanah dan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Kamu melakukan ini. Dia melirik Yun Feng dengan ganas. Yun Feng berdiri tegak. Ya, aku melakukan ini. Pria itu sedikit tercengang saat mendengar jawaban tenang Yun Feng. Dia cukup jujur. Kau mengganggu perintah, tapi aku tidak akan menghukummu untuk pelanggaran pertama ini. Adapun dia akan dilucuti kualifikasinya untuk memasuki wilayah tengah. Pemuda itu tercengang. Yun Feng tiba-tiba menyipitkan matanya. Pria berjanggut itu melambaikan tangannya. Pergi cepat. Beri aku kesempatan lagi, kata pemuda itu dengan lantang. Pria berjanggut itu langsung mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Karena seseorang mengganggu ketertiban karena Anda, akui saja bahwa Anda tidak beruntung. Pria berjanggut itu menatap Yun Feng, menyiratkan bahwa semuanya karena dia. Tunggu, pemuda itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi lelaki berjanggut itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan sebuah kekuatan dahsyat hendak mengenai tubuh pemuda itu. Yun Feng memperhatikannya dan segera memanggil elemen bumi, berdiri kokoh di depan pemuda itu. Pria berjanggut itu menyipitkan matanya dengan sedih ketika dia melihat ini. Kualifikasinya untuk memasuki wilayah tengah akan diambil selamanya. Setelah mengatakan itu, pria itu menatap Yun Feng dengan provokatif. Wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi pucat, sementara Yun Feng tertawa dan maju beberapa langkah. Mata hitamnya yang jernih bertemu dengan mata yang galak ini. Akulah yang membuatmu tidak puas. Datanglah padaku jika kamu bisa. Pria dengan janggut penuh menyipitkan matanya dan menatap Yun Feng. Datang padamu. Apakah Anda pikir Anda bisa bertanggung jawab untuk semuanya? Petik 2. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Saya menerobos di tengah jalan dan dia tidak tahu sama sekali. Setelah Yun Feng mengatakan itu, alis pemuda itu bergerak sedikit. Pria berjanggut itu tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi garang di wajahnya. Ada banyak orang yang ingin memasuki wilayah tengah dengan trik. Jangan pikir aku mudah dihadapi. Kualifikasimu untuk memasuki wilayah tengah akan diambil selamanya. Setelah mengatakan itu, pria itu tertawa terbahak-bahak dan berbalik. Pemuda itu tidak membuat permintaan lain. Dia sudah membuat permintaan dan itu benar-benar diabaikan. Itu hanya membuktikan bahwa pria itu sama sekali tidak menanggapi permintaannya dengan serius. Akan merendahkan dan tidak berguna jika dia bertanya lagi. Melihat pria itu akan pergi, Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejarnya, tetapi pria muda itu meraih pergelangan tangannya saat ini. Aliran kehangatan datang dari tangan pemuda itu, membuat tubuh Yun Feng bergetar lembut. Kamu tidak perlu mengejarnya. Dia sengaja melakukannya. Pria berjanggut,
yang belum pergi jauh, tiba-tiba berhenti ketika mendengar ini. Dia perlahan berbalik dan menatap pemuda itu dengan ganas, tetapi tidak menyerang sembarangan. Nak, apa yang kamu katakan? Pemuda itu menyeringai. Aku bilang, kamu melakukannya dengan sengaja. Yun Feng melirik pemuda itu dengan heran. Melihat wajahnya yang persis sama dengan Yun Qi, Yun Feng merasa bahwa orang di depannya adalah saudara keduanya. Jika saudara laki-laki keduanya tidak mati, dia akan setua ini. Jika dia tidak mati, dia juga akan memiliki temperamen dan kepribadian yang keras kepala. Saya pikir Anda lupa di mana Anda berada. Anda tidak diizinkan membuat masalah di sini. Wajah pria berjanggut itu membeku di sana. Dia sudah ingin melampiaskan kemarahan di dalam hatinya, tetapi karena Yun Feng dan 3 ahli level Lord lainnya ada di sini, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau tidak, bagaimana anak ini bisa berdiri di sini dan berbicara kembali? Ini Chong Yuan, ini Outland. Pemuda itu mengangkat alisnya. Ada sedikit ejekan jauh di mata hitamnya yang sangat mirip dengan Yun Feng. Wajah pria berjanggut itu berkedut dengan ganas dan dia langsung berteriak dengan marah. Seseorang. Beberapa bayangan hitam dengan cepat berkumpul di sekitar pria itu. Tuan Wei. Bawa anak ini pergi. Pria bermarga Wei menunjuk pemuda di belakang Yun Feng. Beberapa bayangan hitam segera mengangguk dan datang ke arah Yun Feng bersamaan. Sudut mulut pemuda itu melengkung. Yun Feng tiba-tiba mengangkat tangannya saat kekuatan mental yang tak terlihat menyebar, memantulkan semua orang yang maju. Melihat orang-orang ini yang terlempar dengan panik, Tuan Wei mengangkat sudut mulutnya dengan canggung. Kamu bertekad untuk menimbulkan masalah, bukan? Jika kamu membuatku kesal, bahkan kamu akan kehilangan kualifikasimu untuk memasuki wilayah tengah. Petik 2. Yun Feng mencibir. Mencabut. Siapa yang memberi Anda hak untuk mencabut kualifikasi saya? Siapa yang menetapkan bahwa hanya Tuan yang bisa memasuki wilayah tengah? Petik 2. Mata Tuan Wei melebar. Itulah aturannya. Yun Feng tersenyum jijik setelah mendengar itu. Peraturan. Aturan dimaksudkan untuk dilanggar. Kamu, Lord Wei telah hidup begitu lama dan melihat semua jenis orang. Berapa banyak orang di wilayah tengah yang tidak aneh. Namun, dia belum pernah bertemu siapapun yang berani mempertanyakan aturan. Dia bahkan mengatakan bahwa aturan dimaksudkan untuk dilanggar. Bagaimana? Berani. Melihat situasinya akan meningkat, pemuda itu segera berjalan ke Yun Feng dan berdiri di depannya. Karena Anda telah merampas kualifikasi saya, Anda tidak berhak melakukan apapun kepada saya. Aku akan segera meninggalkan Chong Yuan. Adapun dia tidak ada hubungannya dengan ini. Petik 2. Yun Feng terkejut. 3 binatang sihir yang dikontrak juga cukup terkejut. Mengapa dia mengambil semua tanggung jawab pada dirinya sendiri? Tuan Wei masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak berani memprovokasi 4 binatang sihir tingkat Tuan. Jika sesuatu yang besar terjadi di sini, tidak akan mudah untuk menjelaskannya kepada para petinggi. Ada cukup banyak orang yang dilucuti kualifikasinya untuk memasuki wilayah tengah setiap saat. Tidak akan buruk jika semuanya bisa berhenti di sini. Bab 986, Yun Feng versus kelompok binatang ajaib 1. Tuan Wei mendengus dingin. Pria muda itu berbalik dengan senyum dingin di sudut mulutnya dan hendak pergi. Yun Feng menatap pemuda itu dengan ekspresi rumit. Dia tidak akan membiarkan dia kehilangan kualifikasinya. Bahkan jika dia bukan saudara keduanya, Yun Qi, dia tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya seperti ini. Apa yang Anda takutkan? Aku akan berada di sini untukmu jika terjadi sesuatu. Kata-kata berani pemuda itu masih ada. Sekarang, segalanya telah berubah. Yun Feng tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan menatap pemuda yang hendak meninggalkan arena. Dia tiba-tiba berteriak, "Tunggu. Apa lagi yang kamu mau?" Tuan Wei memandang Yun Feng dengan tidak puas. Pria muda itu juga berbalik karena terkejut. Yun Feng tertawa. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Aku tidak akan lari dari tanggung jawabku. Jika itu bukan tanggung jawabmu, jangan pernah berpikir untuk membawanya. Mata pemuda itu berkilauan dan dia memiliki perasaan aneh di benaknya. Kenapa gadis ini? Katakan padaku, bagaimana dia bisa mempertahankan kualifikasinya untuk memasuki wilayah tengah? Yun Feng menatap mata Lord Wei dengan mata hitamnya dan memutarnya. Tuan Wei tersenyum aneh. Apakah kamu ingin menyelesaikan masalah ini sendiri?
Masalah ini dimulai karena saya. Saya adalah orang yang masuk tanpa izin di sini dan mengganggu kompetisi untuk membunuh binatang ajaib. Seharusnya aku yang menanganinya. Kamu, pria muda itu ingin menyela Yun Feng, tetapi Yun Feng melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Jika arenanya adil, kamu harus tahu siapa yang bertanggung jawab atas ini. Lord Wei menyipitkan matanya lagi dan mengukur Yun Feng dari ujung kepala sampai ujung kaki. Matanya penuh dengan rencana dan balas dendam yang tak ada habisnya. Dia sudah lama ingin menyerang Yun Feng. Dia berharap dia bisa mengalahkannya dengan ganas. Mengapa? Apakah keempat ahli level Lord begitu mengesankan? Mereka berani menunggangi kepalanya. Karena seseorang ingin membela orang lain dan pamer, aku tentu tidak peduli. Tuan Wei tertawa. Namun, jangan menjadi yang paling memalukan pada akhirnya. Yun Feng memberinya senyum tipis. Jangan khawatir, Anda akan tahu betul siapa yang malu. Lord Wei sangat marah dengan jawaban acuh tak acuh Yun Feng. Baik, jika Anda ingin mengambilnya sendiri, saya akan membiarkan Anda. Selama kamu bisa mengalahkan semua binatang ajaib di sini, aku akan memberinya kualifikasi untuk memasuki wilayah tengah secara gratis. Ekspresi pemuda itu berubah drastis setelah mendengar itu. Semua binatang ajaib, ada lebih dari lusinan binatang ajaib di arena. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan mampu menghadapi lusinan binatang sihir tingkat tuan sendirian. Mereka semua, tanya Yun Feng dengan dingin. Tuan Wei tertawa. Betul sekali. Selama kamu bisa mengalahkan semua binatang ajaib, aku akan memberinya kualifikasi untuk memasuki wilayah tengah. Haha, Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Bagaimana dia tidak tahu apa yang dipikirkan pria ini? Dia benar-benar seseorang yang mengikuti arus. Dia benar-benar licik untuk memukulnya ketika dia jatuh. Baik, ingat janjimu. Jenggot pria itu bergerak dengan ganas. Dia benar-benar tidak berharap Yun Feng setuju. Dia sangat marah sehingga fitur wajahnya agak bengkok. Kamu punya nyali. Tunggu saja. Tuan Wei berbalik dengan marah. Orang-orang di belakangnya semua memandang Yun Feng dengan tercengang dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia menantang semuanya sendiri. Apakah dia pikir binatang ajaib itu semua anak kucing dan anak anjing? Itu adalah binatang sihir tingkat tuan yang sebenarnya. Apa yang kamu tunggu? Pertahankan. Raungan yang menghancurkan bumi datang. Orang-orang yang tercengang ini akhirnya bereaksi. Mereka segera berbalik dan mengikuti Tuan Wei, tetapi mereka hanya bisa bergumam, apakah gadis itu bodoh? Jika dia ingin menjadi pahlawan, dia harus melihat kekuatannya sendiri. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Dia menantang semua binatang ajaib. Akan aneh jika dia tidak terkoyak. Lord Wei dan yang lainnya pergi dengan tergesa-gesa dan menghilang di dalam arena. Tantangan satu lawan satu yang seharusnya dilanjutkan benar-benar terganggu oleh Yun Feng. Meskipun yang lain menunggu tantangan di dalam arena tidak tahu apa yang terjadi, mereka akan segera tahu. Setelah Tuan Wei pergi, pemuda itu menatap Yun Feng dengan kemarahan di wajahnya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Kamu pikir kamu siapa untuk mengalahkan semua binatang ajaib? Jangan berpikir kamu maha kuasa hanya karena kamu mampu. Setelah mengatakan itu, pemuda itu sedikit menyesal. Dia tidak memiliki hak atau kekuatan untuk mengatakan itu sama sekali, tapi apa yang gadis di depannya lakukan membuatnya memarahinya. Setelah itu, pemuda itu berkata dengan agak canggung, maksudku, ini tidak ada hubungannya denganmu. Yun Feng terkekeh saat mendengar teguran pemuda itu. Tiga binatang sihir yang dikontrak mau tidak mau ingin marah, tapi Yun Feng menghentikan mereka. Kau yang paling polos dalam masalah ini. Gangguan saya menyebabkan Anda kehilangan kualifikasi untuk memasuki wilayah tengah. Karena ada kesempatan, aku pasti harus menebusnya untukmu. Petik 2. Tidak bisakah kamu melihat bahwa pria itu sengaja mempermainkanmu? Saya bisa melihat itu. Terus, pria muda itu entah kenapa marah lagi setelah mendengar itu. Apakah kamu tahu apa yang kamu terima? Anda harus mengalahkan semua binatang ajaib. Ada lebih dari lusinan binatang ajaib yang dipenjara di arena ini. Semuanya berada di level Lord. Bahkan jika Anda berada di level Lord, Anda ingin mengalahkan lusinan binatang ajaib ini. Yun Feng terkekeh dan tidak menjawab. Pria muda itu mengira dia menyesalinya. Bukan masalah besar untuk tidak memasuki wilayah tengah. Aku masih bisa hidup dengan baik di Outland. Yun Feng menatapnya dengan heran. Setelah mengukur Yun Feng dengan hati-hati,
Pemuda itu berkata dengan sungguh-sungguh, masih ada waktu. Bahkan tanpamu, akan sangat sulit bagiku untuk mengalahkan Magic Beast ini. Saya masih kehilangan kesempatan untuk lolos kali ini. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan berdiri di sana dengan keras kepala tanpa mengatakan apa-apa. Hanya beberapa dari mereka yang berdiri di arena sekarang. Lord Wei mungkin pergi untuk memobilisasi binatang ajaib. Pada saat ini, arena tampak agak dingin. Pemuda itu tiba-tiba tertawa pelan. Aku tidak pernah bertanya siapa dirimu. Mengapa Anda membantu saya seperti ini? Jika saya ingat dengan benar, ini adalah pertama kalinya kami bertemu, bukan? Petik 2. Yun Feng terkejut. Ia menatap wajah pemuda itu. Dia memiliki fitur wajah yang sama. Mata hitamnya penuh kehangatan, tetapi mereka sangat asing. Hati Yun Feng sakit. Kamu sangat mirip dengan teman lama yang kukenal. Pemuda itu tercengang. Tidak heran aku selalu berpikir kamu sedikit emosional. Teman lama ini pasti sangat penting bagimu. Bab 987, Yun Feng versus kelompok binatang ajaib 2. Yun Feng merasa sedikit pahit di benaknya saat dia mengangkat sudut mulutnya. Sangat penting. Pria muda itu merasa sedikit tidak nyaman di benaknya ketika mendengar itu. Dia berpura-pura tertawa terbahak-bahak. Teman lamamu benar-benar beruntung. Aku benar-benar iri memiliki seseorang sepertimu yang melindungiku. Namaku Yu Yue. Yu Yue? Yun Feng merenungkan nama ini di benaknya. Kamu Yue? Kamu Yue. Nama keluarganya bukan Yun. Dia bukan Yun Qi. Feng Yun. Yun Feng tersenyum ringan dan menyebutkan namanya. Pria muda itu sedikit terkejut ketika dia mendengar itu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Feng Yun hanyalah alias, jadi pemuda itu tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya tersenyum hangat. Aku seharusnya beberapa tahun lebih tua darimu. Jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau aku memanggilmu kakak? Petik 2. Hati Yun Feng bergetar hebat dan perasaan aneh melonjak dari lubuk hatinya. Pada saat ini, pintu wilayah dalam arena tiba-tiba terbuka dan sejumlah besar orang keluar. Melihat orang-orang yang keluar ini, Yu Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini semua adalah orang-orang yang ingin menantang binatang ajaib. Mengapa dia membiarkan orang-orang ini keluar? Yun Feng melihat kerumunan yang terus muncul melalui pintu dengan dingin. Dia memperhatikan bahwa orang-orang ini semua menatapnya. Dia kira-kira bisa mengerti apa yang dimaksud Lord Wei. Yun Feng tidak bisa menahan senyum jijik. Kerumunan terus melonjak. Awalnya sangat sedikit orang yang menonton pertempuran, tetapi setelah semua penantang keluar, suasana di arena segera menjadi hidup. Penantang ini berubah menjadi penonton. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit penasaran. Ketika mereka mendengar bahwa seseorang ingin menantang semua binatang ajaib, semua orang tertawa. Siapa orang yang berani menantang semua orang sendirian? Apakah mereka pikir mereka memiliki 9 nyawa? Di bawah perintah Lord Wei, orang-orang ini semua berjalan keluar dari ruang tunggu dan menjadi penonton. Kursi penonton yang masih kosong saat itu langsung dipenuhi orang. Yun Feng melihat pemandangan kursi penonton di sekitar yang secara bertahap diisi oleh orang-orang dan mata hitamnya menjadi gelap. Hati Tuan Wei ini benar-benar luar biasa kecil dan minatnya juga luar biasa miskin. Apa yang sedang terjadi? Pemuda itu tidak bisa tidak merasa sangat terkejut ketika melihat area penonton langsung dipenuhi orang. Suara-suara yang memenuhi langit melayang di sekitar dan banyak orang yang menonton drama tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hai, apa itu kamu? Anda ingin menantang semua binatang ajaib. Begitu dia mengatakan ini, seseorang segera bergabung. Gadis kecil, apa ada yang salah dengan otakmu? Kamu sangat muda. Mengapa otakmu begitu kacau? Putaran tawa segera meledak. Orang-orang ini jelas memandang rendah Yun Feng. Yun Feng menantang semua binatang ajaib sendirian juga sangat melukai martabat mereka. Lagi pula, sangat sulit bagi mereka untuk menantang satu binatang ajaib, tetapi dia ingin menantang mereka semua. Bukankah ini memalukan mereka sampai mati? Saya mendengar dari Guru Wei bahwa Anda berada di level Lord. Jadi bagaimana jika Anda berada di level Lord? Petik 2. Tunggu saja binatang ajaib itu mencabik-cabikmu. Hahaha. Serangkaian tawa tidak menyenangkan datang dari segala arah. Pikiran orang-orang ini benar-benar jelek, tapi Yun Feng tidak menganggapnya serius. Ekspresi wajahnya bahkan tidak berubah. Dia tidak terpengaruh oleh orang-orang ini sama sekali. Namun,
Pemuda itu tidak tahan lagi. Apa yang kau bicarakan? Diam jika kamu tidak memiliki kemampuan. Petik 2. Raungan pemuda itu membuat suasana menjadi sedikit kacau. Segala macam makian, cemoohan, dan ejekan pun bermunculan. Pria muda itu mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Orang-orang ini terlalu banyak. Yun Feng tertawa. Tidak perlu peduli sama sekali. Mereka hanya bisa mengandalkan mulut mereka untuk melampiaskan amarah mereka. Pria muda itu tidak bisa menahan senyum tak berdaya setelah mendengar itu. 3 binatang sihir yang dikontrak berdiri di sana dengan wajah muram. Jika Yun Feng tidak memerintahkan mereka untuk tidak melakukan apa-apa, mereka bertiga akan bergegas maju dan mengirim orang-orang bermulut kotor ini terbang lebih dulu. 2 orang duduk dengan tenang di tengah keramaian yang ramai. Mereka adalah 2 orang yang membawa Yun Feng ke Chongyuan. Pada awalnya, mereka agak meremehkan ketika mereka mendengar berita itu, tetapi setelah melihat Yun Feng, mereka berdua bergumam pada diri mereka sendiri. Orang lain pasti tidak bisa, tetapi jika itu Tuan Feng, dia mungkin berhasil. Baiklah, diam. Suara yang sedikit puas terdengar. Tuan Wei perlahan berjalan mendekat. Dia awalnya berpikir bahwa membiarkan orang-orang ini mengutuknya akan membuatnya merasa malu, tetapi Yun Feng tersenyum ringan dan tidak tampak marah sama sekali. Lord Wei menggertakkan giginya diam-diam. Nak, aku tidak menyangka kamu begitu tenang. Namun, Tuan Wei tidak tahu bahwa meskipun Yun Feng masih muda, dia telah mengalami hal-hal yang tidak dapat dipikirkan orang lain. Pikirannya sudah melampaui rekan-rekannya. Ditambah dengan perenungan sepanjang jalan, pikirannya telah mencapai ketinggian tertentu dan emosinya tidak akan berfluktuasi dengan santai. Apakah kamu sangat kecewa? Kata Yun Feng dengan sedikit ejekan. Wajah Tuan Wei bergerak. Apakah Anda mencoba mempermalukan saya dengan membiarkan orang-orang ini menjadi penonton? Tuan Wei, hatimu tidak lebih besar dari jarum. Benar-benar jarang seorang lord memiliki keadaan pikiran seperti itu. Petik 2. Wajah Tuan Wei menjadi gelap. Yun Feng tertawa. Apakah ada hal lain, Tuan Wei? Tubuh Tuan Wei membeku. Mendengar kata-kata mengejek Yun Feng, dia tidak bisa membantahnya. Biarkan aku bertanya lagi padamu. Apakah Anda benar-benar akan menantang semua binatang ajaib sendirian? Jika Anda kembali pada kata-kata Anda dan mengatakan bahwa saya salah, saya pasti akan membiarkan Anda pergi. Hahaha. Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Tuan Wei agak takut. Aku juga akan bertanya pada Tuan Wei. Jika saya berhasil, apakah Anda benar-benar akan memberinya hak untuk memasuki wilayah tengah? Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda dan mengatakan bahwa saya salah, saya pasti tidak akan menentang Anda. Kamu, jenggot di wajah Lord Wei tampak terangkat. Orang-orang yang menonton pertunjukan di auditorium tidak bisa menahan tawa. 2 orang yang membawa Yun Feng ke Chongyuan bergumam pada diri mereka sendiri, Tuan Feng, Anda sangat fasih. Sangat bagus. Jika kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Lord Wei berteriak keras. Semuanya, dengarkan. Dia ingin menantang semua binatang ajaib sendirian. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas apa konsekuensi dari menjadi sombong. Yun Feng tersenyum dingin dan tidak berdebat dengannya. Tuan Wei memandang Yun Feng dengan mengejek. Ada total 20 binatang sihir tingkat Tuan di arena. Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat melewati 20 mulut ini dengan aman. Sekarang, semuanya, pergi dari sini kecuali dia. Lord Wei melirik Lan Yi, api kecil, dan Yao Yao, tetapi mereka bertiga memberikan senyum yang agak aneh. Yun Feng juga tertawa. Lord Wei tidak bisa menahan perasaan marah setelah mendengar itu. Keluar, sekarang juga. Bab 988, Yun Feng versus kelompok binatang ajaib 3. Maaf, Tuan Wei. Yun Feng perlahan mengeluarkan 3 cincin kontrak. Melihat 3 dering, Tuan Wei tiba-tiba berhenti berbicara. Dia melihat Yun Feng memakainya satu persatu perlahan. 3 binatang sihir yang dikontrak berdiri di sebelah Yun Feng. Yun Feng melambaikan jarinya. Saya seorang pemanggil. Saya khawatir saya tidak dapat melakukan apa yang diinginkan Tuan Wei. Apa? Dia adalah seorang pemanggil. Pemanggil 3 elemen. Mata Lord Wei hampir keluar. Orang-orang yang mengejek Yun Feng saat itu juga terkejut pada saat ini. Cek. Dengan serius. Dia seorang summoner setelah sekian lama. Brengsek. Pemanggil 3 elemen. Ini terlalu langka. Betulkah?
Ketiganya adalah binatang ajaib. Aku benar-benar tidak mengharapkan itu. Tidak heran dia begitu sombong. Jika itu aku juga akan seperti ini. Pemuda itu juga sangat terkejut saat melihat 3 cincin di jari Yun Feng. Kekhawatiran dalam pikirannya benar-benar hilang pada saat ini. Dia pikir dia pamer, tapi sepertinya dia memang punya modal sekarang. Seharusnya tidak sulit baginya untuk mengalahkan semua 20 Magic Beast sebagai pemanggil 3 elemen Lord level. Pria muda itu tersenyum pada Yun Feng dan mundur ke sisi arena. Lord Wei, yang memiliki ekspresi tak terduga di wajahnya, sedang berpikir dalam benaknya. Sial, dia adalah summoner 3 elemen. Tidak heran dia begitu sombong. Tidak heran dia tidak memberinya wajah, Jadi bagaimana jika dia adalah summoner 3 elemen? Dia harus menderita saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengerti siapa yang terkuat di sini. Pemanggil. Lord Wei tiba-tiba mengangkat tangannya dan membuka gerbang besi yang mengunci binatang ajaib. Raungan binatang ajaib datang dari dalam dan terus terjalin, membuat para penantang di area penonton bergetar. Jika Anda seorang summoner, jenggot Lord Wei bergerak dan ada kebanggaan di matanya yang garang. Dia melihat 4 binatang ajaib berjalan keluar dari gerbang besi satu demi satu dengan rantai besi di leher mereka. Mata kejam dan berdarah mereka menatap Yun Feng dengan kuat dengan niat membunuh. 4 binatang ajaib tingkat tuan. Semua orang tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Bukankah mereka semua ditantang satu per satu? Dan sekarang, ada 4 dari mereka sekaligus. Ini terlalu menakutkan. Bahkan jika Tuan Feng adalah seorang pemanggil, dia mungkin akan mati di sini kali ini. Kedua pria yang membawa Yun Feng ke Chong Yuan berdiskusi dengan suara rendah. 4 binatang sihir tingkat tuan. Sulit bahkan jika dia memiliki binatang sihir yang dikontrak. Selain itu, dia harus menantang total 20 Magic Beast. Tubuh Lord Wei berkelebat dan dia memasuki langit. Dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan lapisan penghalang spasial menutupi bagian atas arena lagi, memisahkan yang lain sepenuhnya. Yu Yue juga diisolasi di luar. Dia menatap Yun Feng dengan cemas dan berteriak putus asa, ini tidak adil. Tuan Wei tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu tidak mampu? 4 lawan 4 seharusnya tidak menjadi masalah bagimu, selamat menikmati. Tuan Wei meremas tangannya di udara dengan keras dan rantai besi di leher keempat binatang sihir tingkat tuan putus. Pengekangan di tubuh mereka sudah dilepas. Melolong. 4 binatang ajaib mengangkat kepala mereka dan meraung. Tubuh besar mereka mengelilingi Yun Feng dan 3 binatang sihir yang dikontrak. 4 pasang mata mereka memenuhi ruang tertutup saat mereka bernapas berat. Yun Feng mengangkat mata hitamnya dan melihat ekspresi mengejek Lord Wei. Sudut mulut Yun Feng meringkuk dan dia memberinya senyum mengejek yang sama. Karena dia ingin dia menikmatinya, dia tidak akan menahan diri. 3 jenis elemen terang melonjak keluar dari tubuh 3 binatang sihir yang dikontrak, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah cahaya menyilaukan memudar, bentuk asli dari 3 binatang ajaib muncul di depan semua orang. Ada serigala awan api besar dengan bulu merah menyala dan lingkaran warna hitam pekat di lehernya. Begitu tubuh binatang ajaib api kecil muncul, suhu di udara secara tak terduga meningkat banyak. Teriakan elang besar terdengar di udara. Sayap raksasa Griffin telah menyebar dan sayap ketiga muncul di tengah sayap. Penampilan ganas Griffin terukir di sayap. Ekor ikan biru panjang perlahan berkibar di udara dan tubuh yang menawan dan mempesona muncul di elemen air. Wajah kecilnya yang muda dan lembut bercampur dengan kecantikan mempesona yang tak terlukiskan, terutama mata biru tua itu. Mereka sepertinya bisa mencuri hati orang dengan sekali pandang. Setelah 3 binatang ajaib muncul dalam bentuk aslinya, keempat binatang ajaib tingkat tuan tanpa sadar mundur setengah langkah. Itu adalah binatang sihir yang dikontraknya. Ya dewa, aura ini sangat menakjubkan. Lord Wei juga sangat terkejut melihat bentuk asli dari 3 binatang ajaib yang dikontrak di udara. Dia tidak pernah berpikir bahwa Magic Beast yang dikontrak gadis kecil ini akan begitu kuat. Dalam hal spesies, mereka juga yang terbaik. Lord Wei menggertakkan giginya begitu keras hingga membuat suara berderit. Apakah dia akan menjadi orang yang mempermalukan dirinya sendiri kali ini? Mustahil. Bahkan jika dia mengalahkan keempat binatang ajaib ini, masih ada 16 lagi yang menunggunya. Lan Yi, api kecil, Yao Yao, meskipun binatang ajaib ini semuanya berada di level Lord,
mereka telah merosot ke titik di mana mereka hanya memiliki kekuatan yang tersisa. Kita harus menyelesaikannya dengan cepat. Ya Tuan. 3 binatang sihir yang dikontrak menjawab pada saat yang sama dan berlari menuju target masing-masing, sementara Yun Feng menghadapi yang terakhir. Hanya ada naluri membunuh yang tersisa di mata kejam binatang ajaib. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam pikirannya. Mungkin, mengakhiri hidupnya adalah pembebasan terbesar baginya. Dia memutar pergelangan tangannya dengan lembut dan tongkat Lord Level muncul di tangannya. Lapangan api. Yun Feng berteriak dengan suara rendah. Binatang ajaib sudah terperangkap dalam lautan api sebelum bergegas. Yun Feng bergerak begitu cepat sehingga kemunculan Fire Field langsung mengunci Magic Beast ini di dalam. Api yang mengamuk membakar di Fire Field dengan suhu yang luar biasa tinggi, dan Magic Beast di Fire Field mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tubuhnya yang besar terus berputar, tetapi tidak bisa lepas dari pengekangan Fire Field. Orang-orang di tribun penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. Beberapa dari mereka mau tidak mau memiliki lapisan keringat dingin di tubuh mereka. Dia sangat kuat. Dia menjebak binatang sihir tingkat tuan itu hanya dengan satu serangan. Mengaum, 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 mengaum. Raungan tajam dari binatang ajaib datang dari lapangan api. The Lord Level Magic Beast telah disiksa sampai-sampai hanya memiliki insting kekuatan yang tersisa. Mungkin kematian adalah pilihan terbaiknya. Tubuhnya yang besar berhenti meronta dan perlahan-lahan jatuh di lapangan api, tidak pernah bergerak lagi.